Kenapa Khadijah sangat mulia di dalam hati Nabi Muhammad? Kenapa Sayyidatuna Khadijah sampai-sampai Rasul mengatakan tidak pernah tergantikan Khadijah di dalam hatiku? Bahkan Rasul mengatakan bahwasanya laqad ruziqtu hubbaha, aku dianugerahkan cinta yang sangat besar dengan Khadijah, maka aku mencintai setiap orang yang mencintai Khadijah. Kenapa? Alasannya ada. Apa alasannya? Saddaqatni hina kadzabani nas. Beliau membenarkan apa yang kubawa ketika orang mendustakan dengan apa yang kubawa. Beliau membantu aku dengan seluruh hartanya ketika orang tidak ada yang membantuku. Perjuangan dan pengorbanan Sayyidatuna Khadijah terhadap Islam sangatlah besar. Lihat ketika di Gua Hira, turun naik Nabi Muhammad. Kan Rasulullah mulai umur 35 sidin ke-7 menyerongon. Di mana menyerongon? Di Gua Hira. Pian semua naik ke Gua Hira lah. Pian bang ketua semua naik ke Gua Hira lah. Berapa kali bertahan? Rancak. Nah, ulun pernah naik tahun 2010 ketika bahaji. Naik setelah ke atas itu, ya Allah, Gua Hira. Tahu ya Gua Hira? Suara ada melihat gambarnya barang Ghor Hira. Suara naik waktu pada suara kira naikilah naik sangu banyu. Naik itu, ya Allah, ulun aja waktu kurus tuh. Wah ini kurus saya juga masih. Waktu 2010 waktu sekolah masih naik ke atas berapa kali bertahan guruaina. Sedang bertahan. Keingatan sebuting aja. Nang kayak pak dulu Nabi Muhammad. Umur 35 sidin bulang-bulik, kadang-kadang 3 hari, kadang-kadang sampai sebulan kada bebulikan ke rumah. Sayyidatuna Khadijah tetap setia menunggu sang suami. Kadang-kadang sudah habis bekal Rasulullah, turun Sayyidina Nabi, kemudian datang kepada Sayyidatuna Khadijah, naik pulang. Kadang-kadang Sayyidatuna Khadijah turun naik mengantari makanan. Lihat 35 tahun. Berarti umur Sayyidatuna Khadijah pada saat itu berapa? 50 tahun. Bujur ya kah? Bujur kan rendah. Bujur ya kah? Mbah, Rasulullah menikah dengan Khadijah umur sidin berapa? Berapa? Oh, berapa? 25. Rasulullah mulai khalwat, mulai sidin di sana menyendiri di Gua Hira umur 35. 35 kurang 25 berapa? 10 itu Siti Khadijah kawin dengan Rasul umur, la ilaha illallah, Naruto maka am hafal benar, umur 40 tambah 10 50 tahun bulang-bulik. Sampai jar Habib Umar ada nang medahkan ketika naik Gua Hira, aduh jar ini nang awal dan nang terakhir kalinya aku naik ini jar. Itu orang-orang anak muda kayak pendahulu Sayyidatuna Khadijah. Nah itu pengorbanan nang kada kawa dilupakan Nabi Muhammad. Iya nang jar Rasulullah kada ada tergantikan Khadijah di dalam hatiku. Kenapa? Karena pengorbanannya terhadap Islam sangat luar biasa. Bahkan Khadijah nang paling pertama masuk Islam dari kalangan perempuan. Inya nang masuk Islam dari kalangan perempuan adalah Khadijah nang paling pertama masuk Islam. Kalau dari kalangan laki-laki nang tuha, Sayyidina Abu Bakar. Kalau dari kalangan kananakan, Sayyidina Ali. Kalau dari kalangan perbudakan, Bilal bin Rabah. Kalau dari budak yang dimerdekakan, Zaid bin Harithah. 5. Kau mencatatlah. Bingung nganga. Hah? Sekali lagi nah. Orang nang paling pertama masuk Islam dari kalangan perempuan, Khadijah. Dari kalangan lalakian nang tuha, Sayyidina Abu Bakar. Dari kalangan lalakian kananakan, Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan perbudakan, Bilal bin Rabah. Dari budak yang dimerdekakan, Zaid bin Harithah adalah anak angkat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah. 5. Kita tuh bulang-bulik dulu sampai umur 40 iya nang turun Iqra. Nah, menggantar Nabi Muhammad. Iqra
ujar Jibril, ujar Nabi Muhammad, ma ana biqari, aku kada bisa membaca. Iqra, ujar Jibril, ma ana biqari, aku kada bisa membaca. Karena gelar Nabi Muhammad itu adalah al-ummi, kada membaca, kada bisa menulis. Itu bukan sesuatu kekurangan, namun itu mukjizat bagi Nabi Muhammad, keistimewaan bagi Nabi Muhammad. Kenapa? Hikmah Allah jadikan Nabi Muhammad itu ummi, kada bisa membaca dan kada bisa menulis. Apa hikmahnya? Agar orang-orang kufar Quraisy tidak mengatakan Quran itu adalah bikinannya Nabi Muhammad. Itu hikmahnya. Jaka Rasulullah tuh bisa menulis, bisa membaca, buhannya padahalkan Quran itu adalah ulahan Muhammad. Tapi lantaran Nabi Muhammad di sana diberikan kemuliaan oleh Allah, sehingga Rasulullah yang bergelar al-ummi, yaitu di sana supaya menepis pahaman-pahaman orang kufar Quraisy bahwasanya Quran ini adalah bukan bikinan dari Nabi Muhammad. Mungkin banyak nang ragu kalau wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, munikam ragu jar Allah apa nang telah kami turunkan kepada hamba kami. Siapa? Nabi Muhammad. Fa'tu bi suratin min mithlih. Coba pang ulah sebuting surah barang. Apakah ada di zaman dahulu yang hendak mencoba maulah Al-Quran? Ada. Apa surahnya? Al-Fil juga. Al-Fil. Wa ma adraka mal fil. Lahu khurtumun tawil. Itu Quran orang-orang nabi palsu. Apa artinya? Gajah. Tahukah hikam apa itu gajah? Nang apa Quran itu? Inya hendak menuruti Al-Qari'ah wa ma adraka mal, inya maulah jua Al-Fil wa ma adraka mal fil, gajah. Tahukah ikam gajah? Gajah itu bisi belalai nang panjang, biar kan dipadahkan tahu Nah, inilah Quran itu mun orang belajar ilmu usul tafsir, i'jaznya itu luar biasa. Kada kau dikalahkan. Makanya Allah mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Munikam kada kawasorongonan wad'u syuhada'akum min dunillah. Bawai kawanan ikam ulah Al-Quran seperti apa yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad. Kada ada nang kawannya. Makanya Al-Quran tuh dibaca. Seberapa banyak kita membaca Al-Quran, sebanyak itulah keberkahan yang kita dapatkan dari Al-Quran. Seberapa banyak kita baca Al-Quran di rumah kita, sebanyak itulah keberkahan yang Allah limpahkan di rumah kita. Dan Al-Quran adalah salah satu amalan yang kelak akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Mudahan dapat taufik hidayah kita seberataan.